Halo Sobat Setia Beri Cinta Waktu. Mari kita tarik nafas sejenak dan menyelami lebih dalam drama kehidupan yang terjadi di episode 120 hari ini. Hari Jumat yang penuh dengan gejolak perasaan, di mana kita akan melihat sisi paling rapuh dari seorang laki-laki dan sisi paling kuat dari seorang wanita. Cerita kita bermula di sebuah pagi yang seharusnya cerah, namun terasa mendung di dalam kamar Trian dan Adila. Kita melihat Trian berdiri terpaku. Wajahnya yang biasanya memancarkan aura kepemimpinan, pagi ini terlihat redup. Ada kegalauan yang sangat nyata di matanya. Trian menatap setelan jas kebanggaannya. Jas yang selama ini menjadi baju zirahnya sebagai seorang CEO, simbol kekuasaan dan keberhasilannya memimpin Nirwana. Namun hari ini, jas itu tampak asing baginya. Trian merasa tidak pantas lagi. Bayangkan betapa hancurnya ego seorang pria ketika dia merasa baju kebesarannya sudah tak lagi pas di badannya. Trian merasa dirinya bukan lagi sang raja di perusahaannya sendiri. Posisinya kini hanyalah seorang manajer, sebuah penurunan takhta yang memukul telak harga dirinya. Dia menatap cermin, dan mungkin yang dia lihat bukanlah Trian yang gagah, melainkan Trian yang gagal. Dia memutuskan untuk mengenakan pakaian yang lebih sederhana, kemeja biasa, yang menurutnya lebih tahu diri dengan kondisinya saat ini. Di tengah keheningan yang menyakitkan itu, Adila hadir. Istri yang peka ini menyadari perubahan drastis pada suaminya. Adila tidak tinggal diam. Dia mendekat, menatap wajah suaminya yang sedang insecure parah. Adila bertanya dengan lembut, kenapa jas gagah itu tidak dipakai? Kenapa Trian memilih kemeja biasa? Jawaban Trian sungguh menyayat hati. Dengan suara lirih dia berkata kalau dia lebih nyaman seperti ini. Tapi kita tahu, dan Adila pun tahu, itu bukan soal kenyamanan fisik. Itu soal rasa malu dan rasa rendah diri. Adila menatap Trian dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara sedih melihat suaminya begini, tapi juga tegas ingin membangkitkan semangatnya. "Kamu yakin mau pakai baju seperti itu aja?" tanya Adila mencoba memancing keberanian Trian. Dan benar saja, Trian akhirnya mengakui lewat bahasa tubuhnya bahwa dia memang sedang down. Dia merasa kehilangan identitasnya. Namun disinilah peran Adila sebagai bidadari tak bersayap benar-benar bersinar. Adila tidak membiarkan Trian larut dalam kesedihan. Adila mulai merangkai kata-kata penguat yang begitu indah. Dia menatap mata Trian dalam-dalam dan berkata, "Kamu pakai jas ataupun enggak pakai jas, kamu itu tetap pantas. Kamu tetap ganteng." Kalimat sederhana ini punya makna yang luar biasa dalam. Adila ingin menegaskan bahwa nilai seorang Trian tidak ditentukan oleh selemar kain mahal atau sebuah jabatan CEO. Adila kemudian melakukan sebuah gestur kecil yang sangat manis. Dia mengambil sebuah bros cantik. Dengan hati-hati, tangan halusnya memasangkan bros itu di kemeja Trian. Perhatikan detail ini. Bros itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah simbol bahwa meskipun Trian berpakaian sederhana, di mata Adila dia tetaplah sosok yang berharga. Sosok yang bersinar. Adila ingin Trian tahu bahwa di mata istrinya, pesonanya tidak pernah luntur sedikit pun. Gimanapun penampilan kamu, apapun jabatan kamu, mau CEO atau manajer, kamu tetap seorang Trian Pratama Alvaro, ucap Adila dengan penuh keyakinan. Wah, semangat yang ditularkan Adila ini benar-benar luar biasa. Kita bisa melihat wajah Trian yang tadinya mendung, perlahan mulai cerah. Ada senyum tipis yang terukir di bibirnya. Trian sadar, dia mungkin kehilangan jabatannya, tapi dia memenangkan hal yang jauh lebih berharga. Cinta tulus dari seorang istri yang menerimanya apa adanya. Suasana pagi yang tadinya sendu berubah menjadi hangat dan romantis. Trian merasa energinya kembali terisi penuh. Adila yang melihat suaminya sudah mulai tersenyum, bergegas mengambil tasnya. Dia mengajak Trian untuk segera berangkat kerja, karena waktu terus berjalan. Tapi tunggu dulu, Trian sepertinya belum rela momen manis ini berakhir begitu saja. Bukannya melangkah keluar kamar, Trian malah menarik tangan Adila. Dengan lembut namun erat, Trian mendekap tubuh Adila itu. Dia memeluk Adila dengan penuh perasaan, seolah-olah dia sedang memeluk seluruh dunianya. Dalam pelukan itu, Trian membisikkan kata-kata yang bikin kita semua meleleh. Dengan nada suara yang dalam dan tulus, Trian mengungkapkan rasa syukurnya. Dia berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Adila. "Terima kasih karena kamu selalu ada di sampingku, menyemangati diriku," bisik Trian. Kelihatan banget, Trian merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Punya istri yang cerdas, cantik, dan yang paling penting, setia mendampingi saat dia sedang berada di titik terendah. Suasananya begitu intim, begitu manis, dan so sweet. Kita yang menonton pasti ikut senyum-senyum sendiri. Bahkan mungkin baper melihat chemistry mereka yang begitu kuat. "Apapun kondisinya, kamu tetap suamiku," balas Adila dalam pelukan itu. Duh, rasanya dunia milik berdua ya.
Namun realita kembali memanggil, jam dinding terus berdetak. Adila sadar kalau mereka terus-terusan berpelukan seperti Teletubbies begini, bisa-bisa mereka terlambat sampai kantor. Dan ingat, Trian sekarang harus disiplin sebagai manajer. Adila pun mencoba melepas pelukan itu dengan cara yang lucu. Dia mulai menghitung. 10 hitungan dilepas ya, kata Adila memberi waktu Trian untuk menikmati pelukan itu sedikit lagi. Adila mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 7. Trian masih memejamkan mata, menikmati aroma tubuh istrinya enggan melepaskan. 6, 5, 4, 3. Pelukan Trian malah makin erat, seolah dia ingin menghentikan waktu. 2, 1, dan ya, begitulah. Meski hitungan sudah habis, Trian si bucin ini masih saja nempel kayak perangko. Tingkah mereka ini benar-benar menggemaskan. Di satu sisi romantis, di sisi lain bikin kita gregetan karena takut mereka terlihat absen. Tapi inilah bumbu-bumbu cinta yang membuat hubungan mereka begitu hidup. Tapi teman-teman, jangan terlena dulu dengan kemanisan pagi hari Trian dan Adila, karena episode ini juga menyimpan sisi gelap yang mendebarkan. Kita harus membahas apa yang terjadi di balik layar, sebuah misi rahasia yang dilakukan Trian. Ingatkah kalian adegan yang sempat membuat jantung kita mau copot? Adegan di mana Trian diam-diam mengecek tablet milik Andra. Ini adalah momen yang sangat krusial. Trian dengan segala kecurigaannya mencoba mencari bukti. Dia menyelinap, mengambil tablet itu dengan tangan yang mungkin sedikit gemetar, berharap menemukan petunjuk tentang siapa sebenarnya pengkhianat di perusahaan atau apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Andra. Kita sebagai penonton ikut menahan nafas saat jari Trian menggeser layar tablet itu. Deg-degan banget, apalagi kita tahu Andra bisa muncul kapan saja. Trian membuka file demi file, menceki pesan, mencari jejak digital kejahatan. Waktu terasa berjalan sangat lambat di adegan ini. Namun hasilnya, nihil. Trian tidak menemukan apa-apa. Tablet itu bersih. Antara Andra memang bersih, atau Andra sangat pintar menyembunyikan jejaknya. Kekecewaan terlihat jelas di wajah Trian. Tapi yang lebih menegangkan adalah detik-detik terakhir saat Trian mengembalikan tablet itu. Hampir saja, benar-benar hampir saja, Trian ketahuan. Andra muncul di saat yang sangat kritikal. Beruntung Trian dengan sigap bisa menguasai keadaan, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kita tidak bisa memungkiri, ada tatapan curiga dari mata Andra. Andra itu cerdas, dia pasti merasakan ada yang aneh dengan gerak-gerik akaknya. Tatapan Andra itu loh, tajam dan penuh selidik, membuat kita bertanya-tanya, apakah sebenarnya Andra tahu kalau dia sedang dicurigai? Konflik antara kakak beradik ini sepertinya akan menjadi bom waktu. Di satu sisi mereka saling menyayangi, seperti saat Andra meminta dibelikan makanan manis kemarin. Tapi di sisi lain, ada tembok rahasia yang semakin tebal